Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, fala hawla wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, kita haturkan atas karunia dan nikmatnya pada pagi dan siang hari ini. Allah berikan anugerah, kemampuan dan keinginan kita untuk bermajlis ilmu, supaya kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih memahami syariatnya, dan supaya kita sadar bahwa berilmu bagian dari amanah setiap hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan kehidupan. Karena dengan ilmu kita akan benar di dalam beribadah. Dengan ilmu kita akan semakin takut dan tahu posisi bahwa kita ini hanya makhluknya, yaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam berilmu, di dalam beramal dibutuhkan suri tauladannya, dibutuhkan figur-figur yang sudah jelas, bahkan Allah perjelas di dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik, di mana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang Allah keluarkan sebagai bentuk suri tauladan. Ayat ini bukan ditujukan kepada saya dan jenengan, enggak. Ayat ini ditujukan kepada yang di dalam firman yang lain disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu generasi sahabat yang belajar langsung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman bersama beliau, beramal bersama beliau, bahkan mereka pun wafat dalam kondisi istiqomah dan kokoh sebagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh perwakilannya ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ini perwakilan dari seluruh para sahabat yang sebagian ahli ilmu seperti hanya Hatim Ar-Razi dan juga As-Suyuti ada perbedaan. Intinya lebih lah kalau 110.000 jumlahnya. Padahal di Baqi, di pekuburan Baqi Madinah, yang dikuburkan di dalamnya dari jenis sahabat itu cuma 10.000. Ya, kurang lebih 10.000-an. Padahal jumlah sahabat 110 sekian ribu. Bahkan ada mengatakan 140.000 sahabat. Lah kalau yang di Madinah di makam Baqi cuma 10.000, ya sisanya kemana itu? Berarti kan menyebar di muka bumi ini.
Ada yang di Madinah selain Baqi, ada yang di Mekah, ada yang di Taif, ada yang di Syam, ada yang di Persia, ada yang di Andalus, ada yang di Turki, macam-macam. Kenapa? Karena mereka melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah manusia terbaik. Di saat mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'rufnya bagus, nahi mungkarnya tepat, imannya tidak diragukan. Hari ini kalau kita pengen seperti sahabat, maka 3 karakter ini jangan sampai dilepas. Yang pada hakikatnya 3-3-nya hari ini sudah jauh dari mereka semuanya. Amar ma'ruf juga nggak bisa total. Kenapa? Karena kurang ilmunya. Nahi mungkar sampai dikasih label radikal, memecah persatuan, padahal pengennya nahi mungkar. Imannya Masya Allah campur aduk antara yang hak dengan yang batil, antara yang tauhid dengan yang syirik. Ya. Coba sekarang orang yang dicap sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mengawali Islam dibimbing Nabi, dan mereka pun wafat di atas keimanan Islam sebagaimana bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekelas Dzul Khuwaisirah masuk dalam jajaran sahabat apa enggak? Dzul Khuwaisirah, masih ingat? Dzul Khuwaisirah itu yang protes ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang. Kemudian dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlakulah adil. Muhammad, berlaku adil. Kalau kayak gini kamu belum adil. Ada satu orang yang bisa menilai Rasul kurang adil. Njur sapa nek ngono? Sing luwih adil tinimbang Nabi Muhammad. Maka Nabi saat itu langsung menyatakan nanti akan keluar dari turunannya ini, ya, orang-orang yang mereka baca Quran tapi cuma sampai tenggorokan, nggak bisa sampai hati, apalagi beramal sesuai kandungan Quran yang tepat. Ya, maka dari sini orang yang mengatakan tadi namanya Dzul Khuwaisirah, dan nanti darinya muncul masyarakat yang mengatasnamakan Islam wal muslimin padahal mereka menyimpang, dan ini kelompok menyimpang pertama dalam akidah, yaitu kelompok Khawarij. Dan Dzul Khuwaisirah dicoret dari database sahabat. Kenapa? Awalnya memang beriman bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, makmuman bersama Rasul, tapi ternyata akhirnya tidak bersama Rasul, membantah Rasul. Sekarang kalau saya nukilkan kalimatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menerangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cobaan berat pada perang Uhud disebabkan segelintir sahabat yang bertugas memanah di atas bukit sebagian besar turun. Padahal perintah Nabi apa? Kalian harus tetap di bukit, menang atau kalah posisi kita jangan berubah, jangan pindah, terus panah. Kalian lihat kita menang, tetap di posisi kalian. Kalian melihat kita tercerai-berai, hancur, dihabisi, tetap di sana. Tapi yang terjadi ketika melihat muslimin sudah menang,
harta rampasan kelihatan dari atas banyak, mereka langsung meninggalkan pesan Rasul. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kalau satu perintah saja dari perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilanggar, mengakibatkan Allah uji mereka dengan musibah, Rasul langsung jatuh tersungkur, gigi beliau pecah, pipinya nancep panah, dan sampai Allah wafatkan 70 syuhada Uhud. Satu kesalahan dibalas dengan kematian putra-putra terbaik dari kaum muslimin, yaitu para sahabat 70 orang, plus Rasul kesakitan. Bagaimana dengan umatnya hari ini? Terlalu banyak syariat, aturan yang Rasul sudah sampaikan, ya kita bilang seenaknya aja. Bahkan hari ini sampai ada istilah mabuk agama. Kurang ajar sekali. Ini kan dua istilah nggak bisa digabung. Lalu agama itu isinya adalah kebaikan, mabuk itu kriminal, maksiat. Lah kok bisa digabung nih loh, mabuk agama. Nah ini hati-hati. Ini syubhat hari ini kayaknya biasa, padahal ini besar konsekuensinya. Orang rajin ngaji, rajin taklim, wis rasa kakean ngaji, engko ndak mabuk agama. Nah, Masya Allah, setan tuh memang kreatif kok, betul, ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat, dan tentunya ketika mengirim sebagian dari mereka, contohnya mengirim Khalid ke Yaman, kemudian nanti dipindah ke Syam, kemudian Rasul mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman dan Mu'ad bin Jabal juga ke Yaman. Rasul meminta mereka supaya berdakwah pertama untuk mengenalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei Mu'ad, hei Ali, kalian akan berjumpa dengan ahli kitab. Masyarakat Yaman itu masyarakat yang mereka tahu Taurat, tahu Injil. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah, mereka sangat faham itu. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum tentu. Karena dalam Taurat versi mereka, mereka mengimani Allah, Musa, Ibrahim, tapi nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Dalam Injil mereka mengimani Allah, Ibrahim, Musa, Isa, tapi mereka tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Maka ditembak dua-duanya. Kenalkan Allah, ketauhidannya, dan juga syahadat, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang menyempurnakan semua dari syariat, menjadi satu-satunya agama yang benar. Lah ini ada narasi juga hari ini, koyok-koyoke bener tapi juga tepak blas gitu. Ya, Islam adalah agama yang paling benar. Ada yang aneh enggak? Islam agama yang paling benar. Ada yang aneh? Ngerasa enggak ada yang aneh? Harusnya ngerasa. Di mana? Sebelah mana aneh ya? Yang paling kan? Gara-gara itu mas, kayak kita karena udah terbiasa mendengar koyo ayo apik wae. Goro-goro enek sing paling itu berarti kita telah menandai ada agama benar lainnya. Ada agama A bener, agama B bener, agama C bener, mung sing paling bener Islam. Padahal di sisi Allah nggak seperti itu. Dalam potongan Ali Imran
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, keyakinan yang diridhoi Allah, yang diterima di sisi Allah hanya satu. Apa itu? Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Siapa yang mencari keyakinan agama selain Islam, enggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat bangkrut. Kalau ini yang kita yakini dan ini yang benar, berarti ada agama selain Islam, ada banyak. Ada sampai D, E, F, K, L, M, N. Benar? Enggak, di sisi Allah. Semuanya salah, semuanya menyimpang. Maka yang benar, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Beda ceritanya kalau kita bicaranya syariat. Syariat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad paling benar. Kenapa? Karena ada syariat zaman Nabi Ibrahim, ya, tapi dilengkapi, disempurnakan syariat Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa, ya, otomatis saat itu benar syariatnya, tapi menjadi lengkap dan sempurna di zaman siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal berkorban. Dalam salah satu riwayat disebutkan inna likulli ummatin mansakan. Setiap umat yang Allah turunkan nabi, Allah turunkan rasul, ada syariat apa? Berkorban, menyembelih. Dari Nabi Adam saja anaknya berkorban. Ada putranya yang punya gawe pertanian, berkorban dengan hasil pertaniannya. Ada yang peternakan, berkorban dengan hasil peternakannya. Kan ada pengorbanan. Zaman nabi-nabi dan rasul yang lainnya ada. Cuma kita tidak diminta dan tidak dimintain pertanggungjawaban, tidak mesti harus tahu. Memang korbannya zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman apa? Memang korbannya di zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim apa? Ya, kita cukup tahu dan mengilmui syariat kurban yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini pada hakikatnya semuanya punya tanggung jawab berkorban. Secara umum, nggak mesti harus binatang, ya, karena hidup kita itu pengorbanan. Pengorbanan sebagai hamba, yang mana pengorbanannya itu harus kita jadikan sebagai bentuk amal ibadah lillahi rabbil alamin. Ya, lawang antum kesini kan butuh pengorbanan juga loh. Ya, mungkin RT-nya ada undangan piknik, ya kan? Mungkin kantornya juga ada undangan makan bersama, ya. Kemudian jenengan pada izin gak ikut, saya juga ada undangan kajian, dan antum memberatkan kajiannya, ini kan pengorbanan, ya, pengorbanan. Cuma definisi semacam ini akan luas jadinya, ya. Tapi paling tidak kalau kita bicara berkorban itu rata-rata dengan senang hati apa kepeksa? Ya, kalau kita berkorban itu biasanya dengan senang hati apa kepeksa? Ya, rata-rata dengan keterpaksaan. Buktinya, kalau sampai antum telah melakukan apa saja, contohnya untuk anak aja, dari lahirnya, membesarkannya, mendidiknya, menyekolahkannya, kok jebule tiba-tiba anak itu mulai durhaka terhadap orang tuanya. Coba.
jenengan leh nesoni bi, alah ya Allah nak le, padahal jog biyen wabeh sembarang kalir wis tak korbane. Nah kan berarti pengorbanan itu kan, orang itu sampai memaksakan diri padahal aku sudah berkorban untuk dirinya loh. Wah ya. Tapi ternyata di dalam Islam pengorbanan malah dijadikan Aid. Ya, Aid. Kalau Aid diambil dari ada ya'udu, yaitu kembali, berulang. Kalau ada ya'idu artinya perayaannya. Dua-duanya nggak salah. Intinya Aid adalah kita sebut hari raya karena berulang setiap tahunnya dan kita pun merayakannya. Biasanya merayakanku seneng apa? Senep. Merayakan itu seneng, gembira, apa susah, gelisah. Rata-rata orang kalau namanya merayakan mesti seneng. Dan ternyata pengorbanan di dalam Islam itu dibikin harusnya seneng, Pak. Contohnya Idul Fitri, seneng bunga kabeh. Ya sudah nggak puasa, sudah nggak taraweh, kan gitu. Senengnya ternyata karena itu. Ya, bahagia. Begitu juga Idul Kurban atau Idul Adha, harusnya seneng, Mas. Ya, jadi kalau ini bisa terpatri dalam hati, ya, mindset seperti ini ada dalam benak dan jiwa kaum muslimin, maka mereka itu kalau mau berkorban dengan kambing maupun sapi nyaman, Mas. Ya, datang dari jiwa. Kalau bisa tahun ini saya harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan itu dengan seneng. Kalau mindsetnya seperti ini, maka nggak mungkin wah aku iso tuku wedhus sak kental, mosok tuku wedhus sing 50 kilo. Nah, jadi bicaranya bukan pakai standar minimalis, tetapi yang maksimal. Ya. Karena kita sedang bicara berkorban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika di salah satu firman-Nya, pasca Allah ciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Wa minha, dan di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Ini istilah bahasa Arab. Di Mekah ada Ka'bah dalam komplek Masjidil Haram. Ada 4 bulan-bulan haram. Yang mana kalau kita mau mendekatkan dengan terjemahan Indonesia, haram di sini artinya suci, mulia. Bukan haram lawan dari halal, bukan. Itu roknya panjang, haramun. Ini roknya pendek, haram. Artinya kalau kita pakai istilah haram adalah mulia atau suci, berarti ada 4 bulan yang dikenal sebagai 4 bulan suci. 3 berurutan, 1 mentar. Dari awalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan, dan yang mentar ada Rajab. Ini yang disebut dengan 4 bulan haram. Kalau kita pakai pendekatan bahasa Indonesia, berarti ini 4 bulan
suci dan mulia. Bulan suci Dzulqa'dah, bulan suci Dzulhijjah, bulan suci Muharram, bulan suci Rajab. Pertanyaannya, Ramadan masuk apa enggak? Masuk di 4 ini. Tapi kenapa disebut bulan suci? Wis melu-melu ngono Ustaz. Nah, itu. Melu-melu itu paling enggak enak aslinya. Kalau disebut bulannya yang penuh barokah, betul. Kemuliaan Ramadan terlalu banyak. Ya, dan kita telah bahas di era-era musim Ramadan, dari keberkahannya, pengampunan Allahnya, malam harinya, siang harinya, amalan-amalan yang menyertainya komplit. Tapi Ramadan tetap tidak dimasukkan menjadi syahrul haram, bulan yang suci, enggak. Kalau bulan mulia, iya karim, betul. Ya, atau barokah bisa. Tapi kalau suci, dengan tadi ya pendekatan, kalau haram definisinya suci secara Indonesia enggak pas. Ya. Ini kalau kita bicara definisi saja. Apalagi ketika kita membahas suatu fenomena ibadah yang diniatkan untuk Allah, tapi ternyata di tempat yang di situ Allah murka. Ya. Contohnya sholat tapi di kuburan. Dan yang dimaksud sholat bukan sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu ada sifat sholatnya, tapi maknanya nggak seperti sholat pada hakikatnya. Karena kalau kita bicara belajar fikih sholat, pasti diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya ada ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Lah kalau sholat jenazah ada ruku sujudnya? Enggak ada. Maka nggak bisa dikiaskan orang yang memang tidak punya kemampuan dan kesempatan mensolati jenazah kecuali setelah dikubur, kemudian sholat di atas kuburannya, sholat jenazah, kemudian dikiaskan dengan sholat-sholat pada umumnya. Nggak bisa, karena sholat jenazah beda, nggak perlu pakai ruku, nggak perlu pakai sujud, hanya cukup berdiri, takbir 4 kali, salam, bubar. Lah kenapa kita nggak boleh sholat di atas kuburan? Karena memang ada larangannya. Jangan kemudian di syarat-syarat tadi, oh itu buktinya sholat jenazah boleh di kuburan, karena sholat jenazah nggak bisa disamakan dengan sholat yang lainnya. Itu perkara sholat, ibadah, niatnya kepada Allah, tapi dikerjakan di kuburan. Karena pada hakikatnya agama kita ini sangat menutup jalan-jalan yang mengarah kepada dosa-dosa besar, apalagi dosa terbesar yaitu syirik, pasti ditutup. Sebagaimana pembahasan terkait dengan berkorban di tempat atau di tengah-tengah wilayah yang di situ dijadikan sebagai ritual kemusyrikan. Ya. Alasannya, lawong kita ini niatnya kurban bagus kok, nyembelih kita untuk Allah. Tapi kenapa harus di tempat yang manusia semuanya tahu itu tempat ritual kemusyrikan? Apalagi kalau niatnya memang sudah bukan Allah, nyembelihnya nggak pakai nama Allah. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, syirik dia. Siapa yang menyembelih walam yudkar ismullah, tidak disebutkan basmalah,
maka sembelihannya jadinya apa? Maitah. Apa bahasa Indonesianya? Bangkai. Ya. Ujung-ujungnya nggak bisa dikonsumsi, haram mengkonsumsinya. Maka dari sini sampai ada sebagian ulama yang jangan memasukkan lafal sholawat di saat menyembelih. Dan lafal menyembelih cukup bismillah atau bertakbir bismillahi Allahu Akbar, sudah. Pada sholawat itu ibadah yang mulia. Malam Jumat, hari Jumat, kajian gini bisa dihitung. Setiap disebutkan Nabi Muhammad kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus untuk menyembelih, khusus untuk berkorban, ya, sebagian ulama melarang diucapkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Dicoret yang sholawatnya. Bukan berarti kita benci sholawat, tempatnya yang nggak pas. Silahkan bersolawat di tempatnya. Mau doa, nutup doa, sholawat. Tapi untuk menyembelih kita jadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, ya, seperti hanya sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jangan sampai ada lafaz kita menyembelih di situ disandingkan ada nama yang lain. Kalau sekelas namanya Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam kita tidak diperkenankan, apalagi yang lain. Beleh bismillah tapi ya nek simbau reksone barang. Ya. Bismillah tapi juga nek danyang kene, danyang kono. Ya. Wong sekelas nama Nabi saja diminta untuk disingkirkan dalam prosesi ini, apalagi nama-nama yang lain. Maka di dalam akidah, di dalam kitab-kitab tauhid, ya, itu ada bab pembahasan khusus. Di antaranya kitab tauhid sendiri, ya. Ada bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ada bab dilarangnya menyembelihnya karena Allah, untuk Allah. Berarti penyembelihan tauhid, muwahhid. Bimakanin, tapi di tempat yang di situ biasa digunakan untuk ibadah-ibadah kemusyrikan. Ya, kita maklumi semuanya itu. Di mana tempat di situ berlaku kesyirikan, bisa di situ di tempat berhala atau di tempat ibadah orang-orang musyrik. Kita menyembelih akikoh misalnya, kita menyembelih kurban misalnya, atau kita menyembelih binatang dari nazar kita, ya, maka di sini semuanya melarang. Dan cukup para ulama menyebutkan dua nas dalil. Yang pertama yaitu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjidadz dzirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wala yahlifunna inna aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada. Dalil yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berinteraksi di Madinah, salah satunya dengan kaum munafik. Cuma kan munafik kan nggak mau disebut munafik. Mereka juga taunya sahabat, ya, temannya, kawannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan paling kelihat ketika mereka males diajak sholat jamaah, males diajak jihad fisabilillah,
males dimintain membantu sedekah harta. Ini bagian-bagian dari karakter orang-orang munafik. Lah kok tiba-tiba minta izin bangun masjid. Langsung diminta sholat ke Masjid Nabawi angel, Mas. Tapi mereka minta izin kepada Rasul sebelum Rasul berangkat ke Tabuk, mereka ingin bangun masjid. Dengan alasan muslimin sudah banyak. Masjid Nabawi wis ora wis gak maamot, wis kebak. Kita pengen bangun masjid di luar Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diminta nyambangi. Kalau hari ini mungkin peresmian lah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hanya menjawab nanti sepulang Tabuk. Maka setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk, ini orang-orang munafik nggak ikut jihad. Mereka punya alasan macam-macam. Ada yang kebunnya sudah waktunya panen, ya, ada yang anaknya, istrinya sakit, macam-macam. Pokoknya alasan-alasan hanya untuk keluar dari perintah jihad. Padahal das-dasannya orang munafik itu di Madinah ada Ibnu Salul, Abdullah, ya, Ibnu Salul. Kalau di luar Madinah itu ada yang disebut dengan Ibnu Amir Ar-Rahib. Ini kalau versinya orang munafik. Kalau versinya kaum muslimin, Ibnu Amir Al-Fasiq. Ini orang yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah tidak mau menerima dakwah Nabi, keluar dari Madinah, bergabung dengan orang Mekah, ya. Dan dia ini terus membersamai orang-orang munafik Madinah, termasuk akal-akal busuknya nanti terjadinya perang Ahzab. Orang munafik yang khianat terhadap pasukan muslimin, otaknya ya Ibnu Amir ini. Kemudian pindah dari Mekah, bantu Yahudi dari Bani Quraidah misalnya, dari Khaybar misalnya, sampai peristiwa ini. Jadi dia menjadi otak supaya orang munafik, kalau hari ini istilah lainnya kayak gimmick, ya, bikin gimmick, bikin aja masjid supaya nanti kalau kita ngadain makar apapun, rapat apapun, meeting, musyawarah di masjid ini aja. Kalau di masjid Nabi kan jelas kelihatan konangan itu permusuhannya dengan muslimin. Tapi kalau di tempat luar masjid, kapan mereka bisa bersatu? Salah satunya menyatukan orang itu ya di masjid. Makanya alasan bikin masjid sendiri. Ya, tapi tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Padahal wa annal masajida lillah. Masjid itu punyanya Allah. Didirikan untuk ibadah kepada Allah. Bukan dengan narasi-narasi yang lainnya, fungsi-fungsi yang lainnya, enggak. Nah ini orang munafik. Mereka bangun aslinya untuk memusuhi kaum muslimin. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, dalam perjalanan sudah mendekati Madinah, yang secara protokolnya Rasul harus mampir dulu ke masjid bangunannya orang-orang munafik, turunlah ayat ini, la takum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau, hei Muhammad, sholat, berdiri, sholat di dalam masjid itu. Yang kemudian masjid itu dikenal dengan masjid Dhirar, masjid yang menumbuhkan kemadharatan, masjid yang menciptakan keburukan, bukan malah ketakwaan, bukan rasa takut kepada Allah, tapi masjid yang di situ ada
dzirara wa kufra wa tafriqan bainal muslimin. Ya, wa tafriqan bainal mu'minin, masjid yang adanya kemadharatan, masjid di situ adanya kekufuran, masjid yang fungsinya untuk memecah belah muslimin, mukminin. Maka Allah perintahkan la takum fihi abada, tidak boleh sholat di dalamnya selama-lamanya. Padahal sampulnya tadi apa? Masjid. Padahal kalau kita lihat dari luar, masjid itu mesti digunakan untuk sholat, untuk ibadah. Tapi karena hakikatnya bukan untuk itu, untuk memecah persatuan kaum muslimin, untuk memberikan makar-makar kepada Rasul dan para sahabat, maka Allah tidak ridho Nabi dan para sahabatnya sholat di Masjid Dirar itu. Makanya nanti Rasul meminta 1 batalion untuk kemudian menghancurkan masjid tersebut. Bicara korban sama. Ya, kalau narasinya enggak apa-apa nyembelih di sini. Ya, umpamanya di tempat pelataran di situ ada patung-patung dewa, keyakinan yang lain. Lagi-lagi paling narasinya nanti toleransi. Ya kan? Enggak apa-apa, niat kita tetap kurban, merayakan Idul Adha. Cuma ini kan kampung kami enggak ada tempat, enggak ada lahan. Ya, yang cocok ya di tempat ini. Maka kita juga menyembelih di sini. Ini baru toleransi. Sama Mas, persis. Allah melarang Rasul sholat di masjid. Secara zahir masjid itu miliknya siapa? Muslimin. Tapi karena dibangunnya aslinya untuk merusak Islam, Rasul dilarang sholat di dalamnya selama-lamanya. Apalagi kita berkurban, menyembelih di tempat yang di situ ada ritual kemusyrikan, ada agenda kekufuran. Kalau sampai orang melihat, loh kok muslimin gelem nyembelah neng kono, oh berarti ora apa-apa, ibadah-ibadah seperti itu ndak apa-apa. Buktinya bisa dikomben, ya, bisa dikombinasikan dengan syariat Islam. Hancur akhirnya, dakwah jadi luntur. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadzara rajulun an yatbaha ibilan bibuanah. Ada seseorang muslim mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dirinya telah bernazar. Nazarnya dia menyembelih hewan kurban untuk nazar di tempat yang disebut dengan buana. Pengen nyembelih di situ. Tapi nyembelihnya bukan karena Idul Adha, bukan karena akikah, tapi karena nazar. Bedanya apa sembelihan nazar sama sembelihan hewan kurban atau akikah? Bedanya kalau nazar, si pemilik hewan kurban tidak boleh sedikit pun mencicipi dagingnya. Kalau Idul Adha, sahibul kurban boleh ngerasakne? Boleh. Akikah boleh merasakan? Boleh. Tapi kalau nazar 100% daging yang disembelih harus diserahkan kepada orang lain, disedekahkan, dihadiahkan, yang penting nggak boleh dikonsumsi bagi yang nazar. Nah, ini ada orang yang nazar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niatnya nyembelih unta di wilayah yang di situ ada yang dikenal dengan buana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Rasul saat itu bertanya dengan
hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di Buana, di tempat kamu mau nyembelih, ada berhala-berhala, patung-patung jahiliyah yang dulu disembah? Masih ada enggak patung-patungnya, dewa-dewanya? Masih enggak? Qal la, enggak ada ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Ya, di Buana tadi yang kamu sebutkan diadakan perayaan-perayaan jahiliyah apa enggak? Dijadikan seremonial jahiliyah apa enggak? Kata Rasul, kata penanyanya, la, enggak ya Rasul. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aufi binadharik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Seperti itu, aufi binadrika, tepati nadarmu, lakukan, kerjakan. Kamu sudah bernadar, nadarmu nyembelih unta adalah binatang halal, dan tempat Buana tidak ada sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak digunakan ritual kemusyrikan, tidak diadakan perayaan-perayaan kekufuran, maka boleh kamu menyembelih di sana. Dan Rasul menambahi, sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah, atau si orang yang bernazar tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau maksiat kepada Allah, nazarnya ya nggak boleh. Kalau tahun ini saya lulus, maka saya akan jalan dari Pati sampai Surabaya, orang nganggo klambi, orang nganggo katok, telanjang bulet, ya, jalan dari Pati sampai Surabaya. Ini nadar apa ini? Ya, orang bertelanjang, ya, membuka aurat bagian dari maksiat. Maka nadar semacam ini nggak boleh dikerjakan. Atau sesuatu yang kita nggak punya kemampuannya. Kalau aku berhasil, proyekku sukses bulan ini, maka aku bernadar montore masku tak dol. Lah sing duwe montor sapa? Sing meh adol sapa? Ya, dia nggak punya, dia nggak memiliki. Motor miliknya siapa? Kakaknya. Lah kok meh sembarangan didol. Nah, ini nggak boleh nadar semacam ini. Apalagi yang sifatnya halusinasi. Pokoknya kalau saya lulus, saya bernadar, aku akan terbang. Waduh, ini nggak bisa gitu. Ya, terbang di alam mimpi. Nah, ini secara fikihnya. Tapi dari sisi tauhidnya, artinya ketika orang itu menyembelih, apapun yang melandasinya, bisa karena nazar, bisa karena idul kurban, bisa juga karena akikoh, atau bisa karena nyembelih secara wujud syukur, ya, selagi itu di tempat yang di sana tidak ada kesyirikan, tidak ada perayaan kemusyrikan, perayaan kekufuran, maka silahkan saja. Tergantung musyawarahnya saja, Mas. Kalau nyembelihnya hanya di rumah, ya sudah, di rumah selesai. Bisa di depan rumah, bisa di samping rumah, bisa di belakang rumah. Kalau memang masyarakat satu kaum pengen menyembelih di mana? Ya, nyembelihnya contohnya nyembelihnya di sekitar masjid. Boleh. Ya, intinya kembali kepada adab dan fikih menyembelih. Adabnya ya rapi, bersih, tidak mengotori lingkungan masjid. Silahkan. Ya, itu kan bagian dari prosesnya saja. Ya, jangan nanti di masjid
tapi kemudian nggak diperhatikan darahnya, ya, kemudian kotorannya, akhirnya jatuhnya mengotori rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari dua dalil ini kita akan mengambil hikmah bahwasanya kalau bicara pengorbanan, ya, contoh yang paling kelihatan itu kan jelas Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang hanya dimimpikan atau dianugerahi mimpi, itu pagi harinya bisa cerita kepada anaknya, Anni atbahuka fangdur madza tara. Sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu nak. Pendapatmu seperti apa? Dijawab oleh putranya yaitu Nabi Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai ya apa yang diperintahkan, karena engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini akidah juga mengajarkan kepada kita bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi semua para nabi dan para rasul adalah wahyu. Oleh karena itu tidak ada ceritanya manusia yang Allah pilih di usia 40 tahun, di usia sekian tahun, kebanyakan 40 tahun, menjadi nabi, menjadi rasul sampai wafat mereka atau sampai Allah angkat, semisal Nabi Isa alaihissalam, ada cerita pernah mengalami mimpi basah. Gak ada ceritanya nabi kok mimpi basah, itu ndak ada. Ya, karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan ini yang membawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ada di masjid Nabi, subuh sudah semakin pagi, tapi Umar tidak berani membangunkan Nabi. Ujung-ujungnya Bilal sing dikongkon, as-shalah as-shalah ya Rasulullah, monggo sholat imam subuh ya Rasul, sudah nunggu semua komplit sahabat. Umar gak berani bangunkan. Kenapa? Karena Umar takut mbok menawa Rasul itu masih tidur dalam kondisi masih bermimpi. Isoe itu dapat wahyu, digugah. Ya, itu sahabat tuh adabnya sampai segitunya. Enggak bangunin Rasul. Sampai Bilal muadzinnya. Nah, ini cocok ini karena ya mereka antara imam dan muadzin. Bilal yang kemudian beliau membangunkan Nabi dengan ucapan as-shalah as-shalah ya Rasulullah. Ya. Ini, kalau Umar, Abu Bakar mimpi basah pernah? Pernah. Itu ada riwayatnya jelas. Bahkan karena mereka saat itu belum punya ilmunya, salah berijtihad. Umar bin Khattab berangkat sama Ammar bin Yasir di salah satu perjalanan diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Umar bin Khattab bermalam mimpi basah. Bangun, wong loro ini akhirnya padu karo PDW, Mas. Ini gimana ini? Najis atau ndak? Yo najis.
Berarti nggak bisa sholat ini. Ya harus mandi dulu. Gimana caranya? Kita nggak ada persediaan air. Ya, belum ada tata cara tayamum. Maka saat itu Ammar bin Yasir ngasih tahu Umar, gini loh caranya, gulung-gulung neng padang pasir, Pak. Gelundungan. Gini aja sudah. Kata Umar, enggak kayak gitulah harusnya. Akhirnya Umar bin Khattab nggak sholat subuh dulu. Nah, ini kan dua-duanya nggak pas karena nggak berilmu, wajar. Nanti disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bukan pembahasan kita ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu saat tidur dengan cara bermimpi. Dan ketika menyampaikan mimpinya itu, Nabi Ismail putranya menjawab, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Dari mana bisa jawab kerjakan apa yang Allah perintahkan? Dari mana dia bisa berkata gitu? Berarti Ismail sangat paham kalau bapaknya bermimpi itu wahyu. Kenapa Ismail kok paham? Karena berarti diajari. Tuh. Maka dalam konteks ini secara pribadi saya itu cenderung riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail dan Hajar saat bayi di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Kalau riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas itu Nabi Ibrahim sering sekali nyambangi putranya. Palestina, Mekah, Palestina, bolak-balik. Padahal 1.500-an km itu. Lah kok bisa? Gimana caranya? Allah berikan anugerah fasilitas buraq, kendaraan langit yang itu juga yang membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Ini riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi Ibrahim itu bolak-balik Palestina, Mekah, Palestina itu dengan mengendarai buraq. Berangkat pagi dari Palestina ke Mekah, Palestina sore hari bisa. Untuk apa? Ya untuk mengajar, membina, membimbing anak dan istrinya. Kan mosok loh, antara Nabi Ibrahim sama Ismail itu klik banget loh mas. Ya, bapak sama anak itu dengan isyarat-isyarat itu bisa ketemu loh. Nak, bapak mimpi, mambengi mbeleh awakmu, piye terus? Wis monggo kersa Pak, niku perintah, kan gitu. Karena mereka tahu semuanya, ada ilmu di sini. Coba kalau nggak paham, jawabannya mesti liyo. Jenengan prakteknya yang putrane coba. Aku mambengi, ya kan? Ngimpi beleh kowe, piye terus? Lah diwalik wae piye Pak? Ya kan? Sampean wae tak beleh, ya kan? Sing nom ben urip luwih dawa sampean wae lah. Sing wis sepuh iki wae beleh. Itu jawaban yang tidak dengan atas dasar ilmu. Nabi Ismail enggak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Ini bukti kealimannya Nabi Ismail, sopannya, tawadhu'nya. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar Ismail, dan itu anak yang halim. Abu Halim itu yang sopan, beradab, ya, masya Allah, budi pekerti. Tapi ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah Allah karuniakan Ishak, Al-Quran juga menyebut anaknya Nabi Ibrahim yang Ishak ini anak yang nanti yang menjadi sosok yang alim. Apa alim? Berilmu, cerdas. Bedanya cuma satu huruf mas. Kena Nabi Ismail halim, kena Nabi Ishak alim. Tapi itu hasilnya turun temurun.
Dari Nabi Ismail turun temurun sampai nanti ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kalau bicara karakternya semuanya sifat kepribadian yang nggak ada yang mengalahkan. Semua orang cinta akan kejujurannya, amanahnya, baik pekertinya, tutur kata lembutnya. Bicara Ishak, nantinya ada Yakub, ada Yusuf, ada nabi-nabi Bani Israel yang kita mengenal mereka semua orang-orang yang cerdas. Ya, cuma beda satu huruf. Ada alim, ada halim. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketawadhuan Nabi Ismail di saat itu sampai berbicaranya, ya semoga aku termasuk orang yang sabar. Ya, ini beda ceritanya antara Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Ya, wis lah Kak, sampean gak usah berguru mbak aku lah, Musa, kata Nabi Khidir. Ya, kamu nanti nggak banyak sabarnya, banyak ngeluhnya. Kata Nabi Musa kan nggak gitu, ndak, satajiduni insya Allah sabira. Beda kan? Kalau Nabi Ismail minas sabirin, termasuk dari orang-orang yang sabar. Tapi kalau Nabi Musa dengan kepercayaan diri, dan beliau memang Nabi saat itu, enggak, engkau akan mendapati aku wong sing sabar. Dua-duanya enggak salah. Ya, dua-duanya enggak salah, tapi ini ada hikmah di belakangnya. Kalau Nabi Musa orang saat itu yang paling alim, paling bertakwa dalam satu komunitas Bani Israel dan masyarakat Mesir, Nabi Musa. Ya, ternyata Allah kemudian minta beliau untuk mencari orang yang lebih alim, yaitu Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Dzulhijjah saat itu Nabi Ismail dibaringkan untuk disembelih. Pertanyaannya, ini baik atau buruk? Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, baik apa buruk? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan, betul. Ini kebaikan. Belah anak loh. Ini kebaikan. Loh, anaknya dibelah. Karena sudut pandangnya bukan belah anaknya. Nabi Ibrahim sedang melaksanakan perintah Allah. Jadi dari sini hikmahnya adalah baik buruknya itu sudut pandangnya, taat atau tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melakukan demikian sebagai wujud apa? Taat. Nabi Ismail ridho sebagai wujud apa? Taat, berserah diri. Baik. Ya, padahal ngeri loh Mas, belah. Ya, belah anak. Sekarang antum puasa, sahur, niat puasa, tapi di tanggal 1 Syawal, apik apa elek? Puasa, ya, di tanggal 1 Syawal, di tanggal 10 Dzulhijjah, sama hari tasyrik. Bagus apa buruk? Buruk. Loh, puasa, nahan lapar, ikhlas lillahi ta'ala, tetap buruk. Kenapa? Karena Allah melarang kita berpuasa di hari itu. Rasul juga melarang kita berpuasa di hari raya dan hari tasyrik untuk Dzulhijjahnya. Berarti kalau kita puasa di hari itu malah elek, bukan kebaikan. Ya, jelas di sini. Jadi disebut baik buruk itu
di saat kita ini selaras apa enggak dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak bisa dicabai, aku ora salat ora apa-apa, sing penting aku apik mbek tangga. Ya ora apik, Mas. Ya. Tetep nggak baik, nggak salat kok. Ya. Wes saya yang perempuan mama ya, muslimah mama ya. Wes saya masih belum berjilbaban enggak apa-apa. Rambut saya masih ya belum saya tutupi enggak apa-apa. Yang penting aku kan baik sama suami, baik sama tetangga, gak ngerasani, tetep urung apik. Karena sudut pandangnya bukan itu. Kita bisa simetris atau tidak, selaras atau belum dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sahabat kan gak pernah kenal komplain tuh, gak pernah. Makanya dicap kuntum khaira ummatin tadi. Lah wong Nabi itu sholat. Dan jangan heran, Masjid Nabawi itu kan dulunya hanya bangunan kotak 30 kali 30 meter. Atapnya yang ditutup cuma yang untuk jamaah tok. Yang lainnya terbuka, itu pun dari pelepah-pelepah kurma. Lantainya dari apa? Hasba. Kerikil-kerikil yang diambil dari Wadil Akik, dari lembah Akik. Antum taunya kan Akik, ya, batu Akik. Ya, itu di sana itu. Ada Wadil Akik. Disebar itu. Mai bisa bayangin kan, kalau Madinah di musim dingin neng Masjid Nabi kayak apa itu malamnya. Kalau musim panas bagaimana sholat duhur dan asarnya. Ya, itu kalau di musim panas itu bisa lebih dari 50 derajat. Itu jidat kita nyentuh lantainya itu kayak apa rasanya? Nyos. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di musim panas bersabda, abridus sholah, jadikan sholat kalian rodo adem. Ya, jadi yang harusnya umpamanya sekarang jamnya ya, umpamanya waktu awal zuhur jam 12, itu Rasul minta diakhirkan, bisa setengah 1 atau jam 1. Kenapa? Karena panasnya musim panas itu, ya umup-umupnya itu min faikhi jahannam. Ya, itu bagian dari asapnya neraka jahanam. Makanya diminta untuk agak memundurkan. Jadi ora pas kentang-kentang panasnya srengenge itu. 50 derajat. Dan itu dilampahi, dilakoni oleh para sahabat. Di masjid yang penuh kesederhanaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan apapun orang hari ini enggak mau ke masjid, khususnya laki-laki, seburuk-buruknya dan sejelek-jeleknya musola masjid hari ini, wallahi lebih nyaman daripada Masjid Nabawi saat itu. Masih lebih nyaman, Mas. Nggak ada kan ceritanya musola hari ini enak waktu 50 derajat sholat duhur. Nggak ada. Ya, gitu masih nggak mau ke masjid. Masih susah minta untuk sholat di masjid itu. Jadinya naudzubillah kayak orang munafik tadi. Rasul tuh sampai pakai ucapannya itu ucapan yang khairu sholatir rajuli fi baitihi illal makbah. Hadisnya kan gitu. Sebaik-baik sholatnya laki-laki adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ya, rasakan bedanya dengan kalau Nabi mengatakan sholatnya laki-laki wajib di masjid. Bisa merasakan bedanya? Sebaik-baik sholatnya muslim di mana? Di rumahnya kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di mana? Di masjid. Gitu kan? Beda kan?
dengan wajib sholat di masjid bagi laki-laki, rasanya beda. Rasul tuh sampai memilih kata itu berpenak itu. Silakan sholat sunnah rawatib, mau qobliyah, ba'diyah di rumah silakan. Ya, tahajudnya di rumah silakan. Tapi kalau yang wajib di mana? Di masjid. Bagi laki-laki. Lah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngimami. Di belakangnya para sahabat. Makanya Rasul sholatnya masih pakai sendal saat itu. Karena ada kerikil-kerikilnya. Dan di tengah sholat, malaikat Jibril bisi'i Nabi bahwa di salah satu bagian sendalnya ada najis. Maka saat itu Rasul langsung nguncalne sendale mas ke sampingnya. Dan terus melanjutkan sholat sampai selesai salam. Balik kepada para sahabat, ya balik badan. Rasul kemudian kaget, takjub, lah kok jamaah sendale podo diuncalno. Kan gitu. Lah kok mbok uncale kabeh gimana sendal kalian? Apa jawaban para sahabat? Ya Rasul, kami tadi melihat engkau nguncalne sendal. Dan kita mengira berarti ada syariat baru, salah satu tata cara sholat gua sendal. Makanya kita juga gua sendal bareng-bareng. Itu sahabat nggak banyak komplain, dikerjakan dulu, sami'na wa ata'na dulu. Baru kemudian Rasul menjelaskan, enggak, bukan gitu. Tadi itu Jibril datang ngabari di salah satu bagian sendalku ada najis, maka tak buat. Bukan tata cara sholat baru, bukan. Tapi itu hikmahnya apa? Sahabat mereka mentaati Rasul sampai di level apa yang Rasul lakukan ditirok nih ngono. Urusan ada apa itu nanti. Ya, segitunya. Itu kalau menjadi kuntum khaira ummah itu seperti itu. Ini juga sama, kita diminta berkorban, ya, kemudian di tempat yang di sana tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran, sudah. Ya, nggak perlu sebetulnya kita bertanya, lu kenapa tuh emangnya? Kan cuma tempat tok, panggonan tok. Mosok ngono mempengaruhi akidah kita. Nah itu. Kita ini karena itu terlalu banyak bertanya, terlalu banyak komplain, akhirnya terlalu rusak juga agama kita ini. Nah, ketika Nabi Ibrahim taat, Nabi Ismail juga taat. Wa faidainahu bidzabhin azim. Maka Allah berikan bonus itu. Allah ganti dengan domba yang gemuk. Nabi Ismail selamat. Allah ganti yang disembelih Nabi Ibrahim adalah binatang jenis domba yang gemuk. Ini bagian dari pengorbanan seorang Nabi Ibrahim dalam hal ketaatan, seorang Nabi Ismail dalam hal mematuhi orang tua dan juga mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sebagian contoh dari pengorbanan. Ibadah korban, beli kambing, beli sapi, itu hanya salah satu dari bagian pengorbanan. Pengorbanan yang hakiki yaitu bagaimana tadi semua dari ibadah kita, hidup mati kita, kita serahkan kepada Allah. Berkorban semuanya untuk Allah. Waktu kita, ya, harta kita, sebisa mungkin semuanya kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ruginya kalau itu. Nah, kalau dipikir rugi yaitu pikiran yang ya duniawi seperti itu. Jangan kira perempuan nggak bisa berkorban juga dalam hal ibadah ya. Karena dalam catatan sejarah itu ada namanya Zubaidah binti Ja'far. Ya.
Ini nantinya menjadi istrinya Harun Ar-Rasyid. Emang keluarga kaya ini. Karena kaya tapi punya ilmu, jadi maslahat. Zubaidah tinggal di mana? Ibu kota Irak, Baghdad saat itu. Dan setiap tahun muslimin pasti menunaikan ibadah haji. Di mana? Mekah. Irak di atas, Mekah di bawah. Kalau di peta maksudnya ya. Dan itu perjalanannya bisa 1.300 km lebih. Dan zaman itu berapa hari, berapa pekan. Susahnya perjalanan, susahnya perbekalan. Maka nanti Zubaidah minta kepada masyarakatnya supaya bikin titik-titik dijadikan sumur untuk penampungan air. Start Irak, berakhir Mekah. Maka kalau berangkat dari wilayah itu, jamaah haji atau umroh itu bisa melihat ya bekas-bekas, masih ada bangunan sumur ya, tapi ada yang udah hancur, ada yang masih, tapi ada plang-plangnya itu. Ya, itu semuanya dulu pengorbanan dari seorang muslimah, ya, Zubaidah binti Ja'far. Ketika sudah haji, manasik haji, jamaah haji itu dari Mina, kemudian nanti berangkat ke Arafah untuk wukuf, kemudian nantinya besoknya balik lagi ke Mina. Mereka butuh air. Otomatis kita ya selama 2 hari 2 malam butuh air. Maka beliau juga memerintahkan supaya bikin saluran air, karena di sekitar Hudaybiyah itu ada sumber mata air, diminta untuk sampai di Mina kemudian Arafah. Sampai hari ini ada namanya Ain Zubaidah, masih ada wujudnya, masih bisa digunakan oleh truk-truk tangki-tangki air untuk menambah pasokan air sampai hari ini. Padahal itu abad ke-6 kurang lebihnya, sekarang sudah abad ke-berapa? Ya, dan itu semuanya dari kantong pribadi. Ketika para tukang-tukang kuli-kuli bilang berat, nyangkuli padang Arafah Mina itu kan susah. Kata Zubaidah, cangkul, meskipun 1 cangkulan 1 dinar tak bayar. Sekali nyangkul 4 yuta yo, tak bayar, lunas. Masya Allah. Jadi ini sebagai motivasi bahwa hari ini kita hanya meluangkan pembelian kambing dan sapi itu, ya Allah, jangan koyok-koyok wis entek wakeh kurbani gitu loh. Ya, kita ini belum ada apa-apanya. Itu bisa dihitung tuh, kalau hari ini sudah triliunan itu. Generasi berikutnya Abdul Hamid II ya, dari Istanbul itu tahu bahasanya muslimin setiap tahun ke Mekah, kemudian untuk mempermudah jihad, untuk mempermudah bala bantuan, untuk mempermudah musyawarah kaum muslimin, maka beliau berinisiatif bikin rel kereta api menyambungkan seluruh kawasan muslimin dari Istanbul ya, kemudian sampai Mekah, kemudian nanti terus ke India, ke Syam. Bangun itu, otomatis biayanya mahal. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa aku yang memulai dari harta pribadiku. Bangun dari Istanbul sampai Mekah terlebih dahulu, jalur kereta api. Ya, cuma dari sini nggak mungkin musuh Islam terus ridho, itu nggak mungkin. Makanya nanti dalam pertengahan pembangunan yang harusnya bisa sampai India, ya, orang-orang Zionis dengan bergabung anak-anak muda Islam, muda muslimin, lagi-lagi orang-orang Khawarij yang kemudian mereka menganggap Abdul Hamid II nggak adil, korupsi, macam-macam, kemudian dilengsarkan dan lain seterusnya. Mandek akhirnya. Itu kalau berhasil tuh, masya Allah, India itu bisa sampai kita itu.
Ya. Ini pengorbanan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembicaraan tauhid, pembicaraan berkurban, pembicaraan tempat-tempat kemusyrikan dan amal-amal syirik lainnya, itu enggak mungkin terputus dan tidak mungkin hilang. Karena ini dakwahnya para nabi, para rasul. Hilang di kita, alhamdulillah. Hilang di keluarga kita, alhamdulillah. Tapi nggak mungkin hilang, mesti ada lagi pelakunya. Ini contohnya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah di Mekah, ya, kemudian mendekati musim haji, itu orang-orang petinggi Quraisy rapat itu di Darun Nadwa. Sebentar lagi musim haji, tamu-tamu Allah datang dari manapun itu. Yang dari Mesir bisa datang, dari Habasyah Afrika datang, dari Yaman datang, dari Syam datang. Lah ojo sampai ngrungokne dakwai Muhammad. Lah terus piye? Dirapatkan itu. Ya. Pemimpinnya saya itu Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah kemudian bertanya, "Njur kita bilang apa kepada tamu-tamu Allah itu?" Ada yang usul, sudah, bilang saja Muhammad itu seorang kahin, dukun. Kata Walid ini kalau bahasa ceritanya, loh di antara kalian kan akeh sing dukun, ya kan? Cocok apa enggak kita nisbatkan kepada Muhammad? Enggak juga sih. Ada yang usul, sudah kita bilang saja Muhammad majnun, hilang kewarasannya, gila. Kata Walid bin Mughirah, siapa yang menafikan bahwasanya orang yang paling afton, orang yang paling cerdas di antara kita adalah Muhammad? Angkat tangan. Yang enggak ridho, yang enggak setuju, orang yang paling cerdas di Mekah adalah Muhammad. Enggak ada yang angkat tangan. Artinya semua sepakat kalau orang yang paling cerdas saat itu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa uang cerdas diomong gendeng itu kan nggak nyambung. Kemudian ada usul, sudah kita sampaikan saja kepada orang-orang jamaah haji itu, Muhammad adalah sahir, penyihir. Kata Walid bin Mughirah, pernah engkau lihat lisannya Muhammad komat kamit? Pernah engkau melihat Muhammad bikin buhul sihir? Enggak. Meskipun nanti dijadikan narasi, Muhammad kahin, Muhammad majnun, Muhammad sahir. Tapi bukan masalah mereka menghina Rasul dengan itu. Yang kita koreksi adalah kenapa sekelas orang Arab, Quraisy, orang yang paling fasih bahasa Arab, itu membedakan kahin sama sahir. Ya, kalau kita ujung-ujungnya dukun sama penyihir, apa bedanya? Kahin dukun, sahir penyihir, tapi dalam konteks Arabnya beda. Karena yang disebut sahir versi Arab, dan ini juga yang versi syariat kita, sahir itu adalah penyihir, tukang sihir. Dan tukang sihir itu pasti, nggak mungkin enggak, pasti ada MOU, ya, man ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Pasti ada sangkut pautnya kerjasama dengan bangsa jin. Itu penyihir, pasti. Ya, makanya sepakat para ulama, yang namanya penyihir hukumannya apa? Mati, harus dibunuh. Karena dia pasti zalim. Penyihir itu melakukan cuma dua hal, kalau enggak menzalimi, membunuh. Kalau enggak digabung ini, dibunuh secara zalim. Enggak ada baiknya penyihir itu. Digawe loro, ya, watuk 4 tahun. Watuk metu getih 4 tahun. Habis itu lumpuh 4 tahun. 4 tahun berikutnya ngenggon, gak iso nyapo-nyapo, lagi mati. Ini enggak kejam namanya. Zalim, syirik lagi.
Itu sahir. Kalau kahin itu ada dua. Ada kahin, dukun dalam arti sampai di level penyihir. Nah, ini berarti dia masuk dua-duanya, kahin yang sahir. Tapi ada pula kahin, dukun yang memang gak ada kaitannya dengan bangsa jin. Dia hanya punya ilmu blitui itu loh mas. Ilmu modus, ilmu gotak-gatik matuk, zodiak, ya, primbonisme, dan lain seterusnya. Itu mau disumpah peng 1000, sampean dolanan jin, sampean kerja sama jin, mesti berani sumpah dia. Ya memang gak ada kaitannya dengan jin. Tapi dalam syariat podo man atakahinan au arrafan, sama. Sapa wonge sing datangi kahin, arraf, peramal, sama. Falam tukbal sholatuhu arba'ina lailah. Sholatnya enggak diterima 40 hari, 40 malam. Jangan diartikan lek ngono wis rasa sholat sisan. Wah ya repot kayak gini. Orang datang aja sholatnya 40 malam enggak guna. Apalagi enggak sholat, lah tambah double tikel-tikel itu. Kalau sampai mempercayai ucapannya, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir, telah murtad dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang Arab sampai tahu kahin yang kedua ini enggak terkait dengan jin. Ini yang membuat kita lebih mudah memisah dan membandingkan antara maling, copet, begal, perampok, koruptor. Nah itu misalnya bedain kan, copet ki sing kaya ngene, begal sing kaya ngene, koruptor sing kaya ngene. Dibandingkan dengan paranormal, orang pinter, terus apa nih mas, dukun putih, kiai khos, tambah burem itu, ya betul. Kalau yang bawa, ya orang-orang yang terlihat tampak emang orang ini ilmu hitam ini, nggak kenal Allah, nggak iman kepada Allah, seketok wajah ranate kena wudhu, wah ini dukun, syirik ini, musyrik. Tapi beda ceritanya kalau yang membawa, ya entah itu rajah, entah jimatnya, itu orangnya yang nggak terlalu jauh beda dengan yang ngomong hari ini. Ya, penampilannya meh podo gitu, pakai gamis, jubah, surban, peci. Mbah, saya minta supaya rumah saya aman, Mbah. Yo, security lah mas. Bukan gitu mbah. Maksudnya sing ya kan, yang tak kasat mata. Oh ya sudah. Ditulis pakai huruf hijaiyah. Ra iso diwaca aja. Pakai angka Arab. Ditulis di atas kain kafan. Mori digulung. Ini mas. Tolong ditaruh di atas pintu, di atas jendela. Aman. Matur nuwun, Mbah. Ojo lali. Plus tai kucing garing. Itu lagu juga taruh di sampingnya. Ini kalau nyerahkan, yang nerima ya dan yang mengeluarkan adalah orang yang terlihat sebagaimana muslim pada zahirnya, itu baru oh ini bukan dukun ini. Ya, ini kiai khos namanya. Waduh, podo Pak. Zaman Nabi itu sama. Raja jimatnya kayak gitu. Ya. Namanya huruf hijaiyah itu baru beberapa abad lah. Urutannya alif, ba, ta, sa. Di zaman Nabi dan sebelumnya, huruf itu hitungannya a, ba, jim, dal. Makanya ada ilmu abjadun. Makanya kenapa huruf atau aksara dikenal dengan abjad? Ya apa enggak? Abjad itu dari abjadun. Itu urutannya gitu. Lah terus diotak-atik dengan tadi mau disebut zodiak, primbon, ya kalau dalam istilah Arab ya seperti hanya tatoyur. Jadi alif 1, ba 2,
jim 3, dal 4. Nanti kolom bawahnya ada 3 baris 4 baris. Shin lipatannya 10, shin 20. Nanti bawahnya lagi ro 100, shot 1000. Saya nggak hafal, hafal mah ada di dukun medeni. Ya kan cuma ini kasarnya seperti itu. Nanti semakin tinggi ditulis di atas tanah. Biasanya ditanya umurnya, tanggal lahirnya kayak gitu. Wah itu basic sekali itu. Ini Mas, lihat epek-epekmu. Epek-epek garisnya rawet gini. Ya. Namanya siapa? Lahirnya kapan? Lahirnya saya tanggal 26 Juni Mbak. Oh 6 likur, berarti ini Mbak 6. Nah tahun piro gitu. Ini nggak ada sangkut pautnya sama jin sama sekali. Ya, kemudian muncul tadi, oh ya wes ketemu. Ojo golek kerja sing neng banyu, gak cocok, kelelep. Seperti itu tuh biasa di zaman Nabi itu. Nanti kemudian minta rajah tadi, dicoret, coret, kemudian disuruh hafal. Kemudian berkembang adanya kertas, kain, tulang, ditulis di atas itu, dijadikan suatu raja, jimat. Itu semenjak zaman Nabi sampai hari ini sama. Kalau pengen persis tahunya, silahkan. Kalau nanti bisa lihat rompi Ontokusumo, plek kayak gitu Mas. Itu jangankan di zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad itu kayak gitu. Zamannya Nabi Musa seperti itu juga. Ya, tulisan huruf hijaiyah campur aduk, tulisan Arab campur aduk, ongko Arab campur aduk. Kemudian nanti ada kotak segitiga macam-macam. Itu kesyirikan zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi kalau yang ngasih rompi Ontokusumo nih, ya secara zahirnya seperti kiai, ya tokoh agama, ini bukan dukun. Ini ndak apa-apa. Padahal sama saja. Ini fungsinya kenapa terus mendakwahkan bahwa bukan masalah menyembelihnya. Kalau niatnya itu sembelihan halal, ya sembelihan binatangnya halal, menyembelihnya dengan nama Allah halal. Tapi jangan lupa di mana kita menyembelih itu juga menjadi acuan halal dan haramnya binatang kurban itu. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Catatan akhir yang bisa kami sampaikan adalah ada kaidah yang berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala syai'an, siapa saja yang kemerungsung, tidak sabar, tergesa-gesa, qabla awanihi, sebelum tahapannya dilalui, sebelum prosesnya dilewati, uqiba bihirmanihi, maka dia akan mendapatkan hukuman, dia akan mendapatkan konsekuensi, dia tidak akan meraih hasil yang dia cita-citakan. Ini kaidahnya Mas. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa, pengennya dapat ilmu itu sadek-saknyet, seakan-akan langsung jadi menjadi ahli ilmu, ahli tauhid, padahal tidak melalui prosesnya, tidak melalui kesabaran di dalam mengilmu itu, maka konsekuensinya dia bisa terhalangi untuk mendapatkannya. Ini bicara agama itu nggak mudah, nggak cukup dengan broadcast itu, disebar-sebar itu, kan harus dengan taksil, ada tahapannya. Kalau enggak, nanti kita menjadi orang-orang yang latah. Kalau dalam urusan umum saja rugi, apalagi urusan agama. Ya. Hanya dapat viral yang apa langsung geger. Ya. Kemudian, ini contohnya aja. Orang Rasul SAW tidak kurang-kurangnya
menyampaikan hadis-hadis terkait dengan akhir zaman, ya, tentang terjadinya hari kiamat, sebelum, sesudahnya, macam-macam. Dan ketika kita kemudian diflorkan beberapa tahun lalu, ya, bahwasanya kiamat sebentar lagi karena sudah ada tanda-tandanya semakin dekat. Kemudian disampaikan juga hadis yang dilemahkan oleh para ulama, ya, umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun misalnya. Dan semua orang akhirnya kaget, muslimin rata-ratanya. Mereka bingung. Dan yang gak bingung yakin mereka yang belajar. Kenapa? Karena yang belajar ini jelas sangat mudah di dalam menampik. Lek umpama 1500. Lah hari ini kita tahun berapa, Mas? Besok ibadah kurban itu, sholat Idul Adha, menyembelih hewan kurban tahun 1443 Hijriah. Sasi ngarep wis pindah tahun. Pindah sasi Muharram 1444 Hijriah. Berarti lek 1500 kurangi 1444 karek piro, Mas? 56. Habis itu kiamat gitu. Padahal di dalam Muslim juga disebutkan, dalam riwayat Ahmad juga, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syalbani mengeluarkan hadis ini dan mensahihkannya, bahwa di antara tanda kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa, ya, ke muka bumi ini. Untuk apa? Membunuh Dajjal. Kemudian Allah hancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian Nabi Isa memimpin dunia ini dengan keamanan, dengan stabilan, dengan semua kebaikannya. Wa yamkuthu arba'ina sanatan. Nabi Isa memimpin dunia ini sepanjang 40 tahun. Ya kan? Berarti kalau 1444 tambah 40 tahun itu piro neh, Mas? 1484 ya. Berarti sisa 16 tahun kiamat. Kalau ilmu gotak-gatiknya seperti ini, berarti harusnya Nabi Isa sudah muncul. Minim Dajjal on the way kan. Ya, tapi kan bukti kan enggak. Dan ini diketahui oleh orang-orang yang mau belajar. Mereka tidak mudah latah. Ya, dan inilah kenikmatan ketika kita berilmu, lebih khususnya ilmu tauhid, dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai materi pengorbanan, ya, di poros kesyirikan, yaitu di tempat-tempat yang di sana dilakukan ritual-ritual kemusyrikan dan kita melaksanakan ibadah penyembelihan, maka secara hukumnya haram, kecuali kalau tempat itu sudah berubah total, menjadi hilang syiriknya, hilang kufurnya, tidak ada sama sekali bekas-bekasnya, bahkan malah dijadikan sebagai tempat ketauhidan. Contohnya masjid yang ada di Taif, yang dulu di situ ada berhala Latta, hari ini menjadi Masjid Taif. Dan para ulama termasuk Syekh bin Baz membolehkan sholat di masjid itu, meskipun dulu ada latanya tapi hilang, udah nggak ada bekasnya sama sekali. Dan orang sudah nggak ada yang mengagungkan di sebelah mana di situ ada lata. Mereka masuk sudah berniat untuk ibadah, sholat atau ta'lim atau ngaji di dalam masjid tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin masih ada waktu untuk kita buka tanya jawab. Monggo kalau ada yang bertanya. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menyembelih misalnya 1000 ayam dalam waktu yang bersamaan? Membaca bismillahnya cukup sekali atau semuanya dibaca setiap mau menyembelih? Terima kasih.
Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban. Beliau menyembelih itu totalnya 100 ekor unta. Dewi. Ya, kita kan sapi wong 15 wae sik ora mot. 100 ekor unta sendiri. Sampai yang ke-30 diserahkanlah pedangnya beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, sudah 30, masih sisa 70 kan, dipasrahkan ke Ali. Kemudian nanti ada hadis sampai di level la tabi jildal udhiyah faman ba'a jildal udhiyah fala udhiyatalah, sampai keluar hadis itu. Dan kalau kita mendalami peristiwanya bahwa Rasul menyembelih 30 ekor itu, setiap menyembelih pasti bismillah. Maksudnya berarti Rasul nyembelih 30, sekali menyembelih sekali bismillah. Enggak ada istilahnya basmalah rapelan, enggak ada. Maka dari sini dijawabnya, kalau 1000 ayam berarti bismillahnya juga 1000 kali, dan ini membuka pintu ibadah zikir basmalah bagi siapa? Pemotong ayam. Enak toh? Membuka pagi dengan wirid 1000 basmalah. Lah kok bisa? Lo 1000 yang tak boleh bismillah, bismillah, bismillah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Cintanya dulu waktu bangun rumah kita masih belum tahu ilmunya, orang tua itu pernah masang semacam barang atau apalah ngoten di ujung ngoten, atau bendera atau semacam Ubur rampe seperti itulah. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya, padahal rumah itu sudah tertutup, ternet segala macam, dan tempatnya juga sudah tertutup. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Paling enak itu jadi orang nggak tahu. Ya kan? Tapi bukan sengaja untuk tidak tahu. Ya, jangan kemudian berarti nggak usah soahat rasa tekolah ben ora ngerti sisan, jangan gitu. Ya, itu kita udah mendapatkan dosa karena kita tidak mau bermajlis ilmu. Selagi kita belum tahu atau tidak tahu ilmunya terkait dengan hukum Allah halal dan haram, maka di batas itu terangkatlah dosa dan catatan keburukan. Namanya juga nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, sudah tahu dan hukumnya sudah jelas, di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan, mengikatkan atau sejenisnya dengan tujuan meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah, perlindungan selain perlindungan Allah, maka ini bagian dari kemusyrikan. Dan diantaranya yaitu adanya ubur rampe yang ada di usuk-usuk rumah. Kalau hari ini kita belum tahu dan hari ini kita sudah tahu, maka tanggung jawabnya harus kita cek masih ada atau tidak. Masih ada atau tidak. Karena yang namanya jimat, raja, ubur rampe pada hakikatnya ada EXP-nya, Mas. Ya, ada expirednya, ada. Sihir itu ada expirednya. Apalagi yang hanya ubur rampe gitu. Tapi permasalahannya barangnya masih ada di sana. Dan kita punya tanggung jawab saat kita menguasai rumah tersebut. Atau kita punya power di dalam rumah tersebut. Maka tindakannya dicek. Kan kokoh-kokohnya internet kan ada tempat untuk ngecek, Mas ya. Lele ada gendeng bocor atau ini gimana caranya? Artinya kan bisa kita cek kan masih ada atau tidak.
Kalau ternyata ubur rampe atau sesuatu yang menempel sebagai entah itu makanan jin, hadiah untuk simbau rekso, danyangnya setempat, kalau sudah nggak ada ya sudah, kita tinggal melaksanakan hak-hak rumah, diantara dibacakan surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, kemudian kita buat sholat sunnah, kita buat ngaji. Tapi kalau masih ada, tanggung jawabnya harus dilenyapkan. Ya, bismillah, lenyapkan, ambil. Kalau masih ada sisa botol atau belingnya, ambil. Kalau masih ada gedang garingnya, ambil. Masih ada, ya kan, beras atau gabahnya, ambil. Ya, kemudian nantinya bisa dimusnahkan dengan cara dibakar, dipendam atau sejenisnya. Jangan lupa untuk membaca bismillah, kecuali kalau sifatnya barang berharga. Kalau kayak emas, ya kan, ternyata ada antam 80 gram, waduh, ya. Ini jangan dibuang, tapi dihancurkan menjadi bentuk lain. Ya, tinggal datang ke tukang emas yang mungkin bentuknya kalung, gelang, bisa dijadikan bentuk gepeng, dijadikan logam mulia, misalnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup insyaallah. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu proses penyembelihan Ustaz, Ya. saat Idul Kurban, kadang saya membantu penyembelihan sapi. Ketika sapi itu sembelih dan sudah sembelih, tapi kondisi waktu sapi itu sembelih belum mati Ustaz. Kemudian ada orang itu memotong urat kakinya Ustaz. Apa itu termasuk kedoliman saat bagi hewan saat sembelih Ustaz? Barakallahu fikum. Di dalam hadis innallaha katabal hasanat, Allah tetapkan kebaikan-kebaikan dari segala urusan. Di sana ada perintah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau perang, jihad, perbagus jihadmu. Makanya dilarang untuk mutilasi. Dilarang untuk membunuh dengan cara mencincang. Kalau jihad perang, ya harus bunuh. Masa jihad maaf-maafan ini kan ya bukan jihad namanya. Jihad ya perang, kamu yang mati atau saya yang mati. Ya, maka tapi dicari yang titik tercepat kematiannya, mungkin jantung, leher. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Dan jika kalian menyembelih, maka fa ahsinu dzabhah. Perbaguslah di dalam menyembelih. Lah ini fa ahsinu dzabhah itu kalau bahasa saya gampangnya gini, ada dua cabang. Yaitu cabang pertama terkait dengan jagalnya atau tukang nyembelih, yang kedua yaitu terkait dengan hewannya. Jagalnya yaitu orang muslim, harus muslim, akal. Masuk yang tidak berakal atau kurang akalnya adalah LGBT. Itu ulama memasukkan gak waras, Mas. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang bahasa kampungnya rodok mbencongi ojo kon dadi jagal. Ndak boleh juga jadi imam sholat. Mosok imam sholat luwenjeh itu kan nggak cocok blas jadi imam. Takbir iso, ya kan? Luwenjeh itu segala. Ya, ganti cari imam yang lain. Ya, LGBT nggak boleh kalau jangan nyembelih. Muslim berakal, ya, posisi nggak dalam kondisi mendem berarti Mas. Engko ternyata pinter belah sebelumnya mendem sik. Ya, ini dan memakai senjata tajam yang bukan dari gigi, bukan dari tulang, bukan dari gajah, gading atau cula atau tanduk, itu nggak boleh. Ya, jadi liane lagi mbeleh sapi, kemudian aku tak membantu, aku tak wedus wae, sampean cokot, ya kan, gek mati weduse, nah, itu nggak sah penyembelihannya. Pakai gigi kan berarti nggak boleh. Atau pakai tadi gading, ditusuk dan seterusnya. Terus pakai apa? Ya sudah, selain itu silahkan. Pedang, mata tombak, mata panah mamanya, buat kalau bisa keris lah iso dibeleh, ora apa-apa Mas.
Ya kan lek iso dibeleh, bisa nggak keris untuk beleh? Bisanya nujup ya, bukan beleh. Itu dari sisi apa? Jagalnya. Dari sisi hewannya itu fa'asinud, yaitu kita harus punya persapian dan kewedusan. Maksudnya bagaimana? Kita nggak boleh menyembelih ya di saat mereka tahu yang antri itu melihat saudaranya disembelih. Makanya kan ditutupi, Mas. Dan alhamdulillah ini sudah mulai banyak, Mas. Kalau tempat menyembelih ditutupi, ya binatang yang lainnya antri di sebelahnya, nggak lihat. Tapi masanya luput satu. Saya juga harus nyampaikan. Betul nyembelih sudah nggak dilihat oleh sapi kambing yang lain. Tapi kalau habis nyembelih sudah mati semuanya, bahkan diputul ndase mbek awake. Itu ndase diselerehne neng bawah. Di tempat yang ketika antrian masuk melakui nonton, Mas. Loh, ndase dulurku. Repot sih, sama aja. Ya, ini sama saja. Ya, berarti PR-nya nggak cuma pas nyembelih, habis itu juga piye carane ndasing putel itu, ya kan, juga harus dijauhkan dari saudaranya yang belum disembelih. Itu bagian adabnya. Kemudian ideal paling bagus menyembelih itu ketika terputus 4 urat. 2 urat besar sama 2 urat kecil yang mengitari 2 urat besar ini. 2 urat besar yaitu urat ya, disebutnya yaitu urat nafas sama urat majrun nafs sama majrut ta'am. Urat untuk nafas, nyawa sama urat untuk makanan. Kalau 4-empatnya, 2 urat ini terputus, 2 kecil yang lain juga terputus, wah itu ideal sekali. Kalau enggak setidaknya 2 ini harus terputus yang besar. Meskipun tidak terputus 2 urat yang kecil. Tapi kalau salah satu tok yang putus, itulah yang terjadi kisah sapi bar dibeleh seiso ngadeg, iso mlaku, iso jagongan. Itu mesti belum ada salah satu yang terputus dari urat besarnya. Nah, dalam prosesi ketika kita menyembelih, ya, kita harus menunggu sampai binatang itu mati, dalam arti nyawanya hilang. Kalau ketika masih sekarat, ya, masih ada nafas, ya, masih menunggu matinya, kemudian langsung hanya karena urusan gendang sing liyane, maka ini termasuk bagian kezaliman. Ya, termasuk bagian dari kezaliman. Ya. Maka kalau bisa ya dikasih tahu jagalnya. Tunggulah paling berapa? Yang 15 menit paling kalau sapi ya. 15 menit sudah hilang nyawanya, baru mulai dibeteti, dipeceli dan lain seterusnya. Itu Mas. Jadi kalau yang antum tanyakan tadi belum mati total, kemudian langsung diambil kakinya disuai, ini jelas ini kezaliman. Dan kita pun diminta untuk berbuat baik dengan binatang, salah satunya baik ketika menyembelih, yaitu dengan mempercepat kematiannya dan memperbagus cara kematiannya juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah barokai, Allah turunkan hidayahnya, Allah jadikan kita istiqomah di atas tauhidnya, dan Allah mudahkan kita di dalam beramal ibadah yang kita tujukan ikhlas kepadanya. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.